Selamat datang, jiwa-jiwa yang terpilih. Balas dendam yang paling menakutkan adalah kedamaian batin yang tak bisa mereka ganggu. Mereka tidak menyangka kamu akan bersinar dalam diam. Mereka tidak menyangka kamu akan menahan diri dari drama yang sudah mereka siapkan untuk dinikmati. Mereka sangat tidak menyangka bahwa ketenanganmu akan mengguncang seluruh struktur ego mereka, seperti gempa spiritual. Tapi inilah plot twistnya. Saat kamu memilih kedewasaan daripada kekacauan, kebijaksanaan daripada peperangan dan pertumbuhan daripada gosip, kamu menjadi mimpi buruk terburuk mereka yang dibungkus dalam keanggunan. Mari kita bicara dengan jujur sebentar. Ada orang-orang yang seolah menghabiskan waktunya hanya untuk mencari tahu apa yang bisa menggoyahkan emosimu. Seakan itu tugas utama mereka. Tapi saat mereka mencoba memancing reaksi dan kamu tetap tenang, mereka mulai bingung, gelisah, bertanya-tanya dalam hati. Siapa yang membuat dia setenang ini? Kenapa dia bisa sebegitu kuatnya? Penelitian menunjukkan bahwa orang dengan luka batin yang belum sembuh sering keliru menganggap kedamaian sebagai hukuman. Jadi ketika kamu berhenti berdebat, berhenti memohon, berhenti membela diri, dan berhenti menjelaskan secara berlebihan, kamu tidak menjadi membosankan. Kamu justru menjadi adiktif, misterius, tak terbaca. Wahai yang terpilih, jangan salah paham. Mereka bukan sekadar merindukanmu. Mereka panik. Karena kamu menangani kekacauan mereka seperti seorang biksu veteran yang berjalan di ladang ranjau. Dan kini mereka ketagihan, terbayang-bayang, dan diam-diam berharap kamu akan memberi mereka tali penyelamat dalam bentuk adu argumen yang remeh. Tapi kamu naik level. Kamu keluar dari arena. Dan kini mereka terjebak bertinju bayangan dengan kenangan tentang kedewasaanmu. Poin pertama. Kamu menjadi cermin yang tak bisa mereka hindari. Bukan karena kamu memantulkan sisi baik mereka, tapi karena kamu memantulkan sisi busuk yang selama ini mereka sembunyikan. Mereka mengira kamu hanyalah target mudah lainnya. Seseorang yang bisa mereka pancing, manipulasi, dan goyangkan dengan permainan lama mereka. Tapi mereka tidak sadar bahwa kamu telah menjadi sesuatu yang tidak mereka persiapkan. Cermin hidup yang bernapas dan bukan yang memuji. Ketika kamu tetap tenang, ketika kamu menolak bereaksi, saat kamu berdiri teguh sementara mereka menekan semua tombol, kamu melakukan sesuatu yang tidak mereka duga. Kamu membongkar mereka. Tanpa perlu berteriak, menangis, atau menjelaskan diri, kedewasaanmu berbicara, tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Kamu menunjukkan sisi-sisi dari diri mereka yang selama ini mereka hindari seumur hidup. Mereka bukan panik karena kamu jahat. Mereka panik karena berdiri di sampingmu membuat mereka harus menghadapi diri mereka sendiri. Kacau, penuh rasa iri, manipulatif, dan rapuh. Kamu tak perlu menyebutkan semuanya. Kehadiranmu membuat mereka tak bisa lagi bersembunyi, bahkan dari diri mereka sendiri. Itulah sebabnya mereka tak bisa berhenti memikirkanmu. Itulah ketergantungan mereka. Bukan cinta, bukan benci, tapi rasa tak tertahankan karena merasa dilihat terlalu jelas oleh seseorang yang bahkan tidak mencoba mengungkap mereka. Kamu hanya menjadi dirimu sendiri. Stabil, fokus, tenang, tumbuh. Dan hanya dengan itu, kamu merobek topeng mereka. Kebenarannya adalah, kebanyakan orang menghabiskan hidup dengan menciptakan versi diri yang ingin mereka tampilkan. Mereka menebar asap dan cermin di mana-mana, tapi kamu tak pernah membeli sandiwara itu. Kedewasaanmu menembus semua itu seperti pisau tajam. Itulah kecanduan mereka. Itulah obsesi mereka. Mereka merasakan keaslian, merasakan bagaimana rasanya dilihat dan tidak dihakimi. Dan mereka tak bisa menemukan rasa itu di tempat lain, karena itu bukan tentang tindakan. Itu tentang jiwamu. Dan sekarang kamu telah pergi, mereka berdiri di depan cermin yang kamu pegang, terjebak dengan bayangan diri yang tak bisa mereka edit, filter, atau lari darinya. Poin kedua, kecerdasan emosionalmu adalah senjata yang tak mereka duga. Mereka yakin kamu akan meledak. Mereka mengandalkannya. Mereka dorong kamu, pancing kamu, jebak kamu,
berharap kamu akan kehilangan kendali dan memberi mereka reaksi yang mereka idamkan. Tapi kamu tidak. Kamu tetap tenang, terlalu tenang. Dan itu lebih menakutkan bagi mereka daripada kemarahan apapun. Yang tidak mereka mengerti adalah kecerdasan emosional adalah kekuatan yang tenang dan mematikan bagi mereka yang hidup dari kekacauan. Kamu tidak membalas energi mereka. Kamu tidak turun ke level mereka. Kamu tetap di atasnya, menganalisis situasi sementara mereka masih sibuk memancingmu. Inilah yang mereka tak duga. Kebanyakan orang mudah dipancing karena mereka bereaksi dengan emosi dulu, berpikir belakangan. Mereka tersulut oleh setiap hinaan, sindiran, dan ejekan kecil. Tapi kamu tidak. Kamu melihat semua permainan itu apa adanya. Usaha putus asa untuk mengendalikan. Dan alih-alih masuk ke perangkap mereka, kamu tetap terpusat, berpikir 3 langkah ke depan seperti pemain catur master, sementara mereka masih membalik-balik bidak di papan dam. Itulah mengapa mereka panik sekarang. Kecerdasan emosionalmu bukan hanya menggagalkan usaha mereka mengontrolmu, tapi juga mengungkap betapa dangkal dan mudah ditebaknya mereka. Mereka sadar, berdiri di hadapanmu, bahwa kamu bukan hanya lebih kuat, kamu lebih pintar. Bukan dengan cara sombong, tapi dalam cara yang mendalam, tak tergoyahkan, yang hanya bisa datang dari pertumbuhan sejati dan pelajaran hidup yang berat. Kamu tidak terpancing, karena kamu telah melampaui kebutuhan untuk membuktikan harga dirimu. Kamu tidak gentar karena kamu tahu siapa dirimu sekarang. Dan kedamaian batin seperti itu sungguh menakutkan bagi orang yang hanya tahu mengukur harga diri dari kekacauan yang bisa mereka sebabkan. Mereka pikir kamu akan emosional dan bertindak gegabah, tapi kamu justru strategis dan tetap membumi. Sekarang mereka bingung. Bertanya-tanya bagaimana mereka bisa berpikir mereka mampu melawan seseorang yang sudah menguasai permainan yang bahkan tak mereka sadari sedang dimainkan. Poin ketiga, kamu menangani mereka dengan presisi bedah. Mereka bermain dam. Kamu sedang melakukan operasi jiwa. Mereka datang dengan mentalitas permainan remeh. Mereka pikir kamu akan membalas, berdebat, dan terseret ke dalam kekacauan lama. Tapi kamu bukan hanya mengabaikan omong kosong itu. Kamu menangani mereka dengan presisi yang membuat mereka tak bisa berkata-kata. Mereka tak sadar bahwa kamu tak sedang bermain dam. Kamu sedang melakukan operasi jiwa, dengan hati-hati, diam-diam, dan tanpa perlu mengangkat pisau bedah. Setiap gerakanmu disengaja. Setiap keheningan, setiap batasan, setiap kali kamu menolak untuk terpancing, kamu sebenarnya sedang menggali lebih dalam ke akar permasalahan yang sebenarnya. Dan masalah yang sebenarnya bukanlah kamu. Itu adalah luka mereka. Kamu tidak melawan tuduhan mereka. Kamu tidak merasa perlu menjelaskan dirimu kepada orang-orang yang memang berniat untuk salah paham. Kamu biarkan mereka berbicara. Kamu biarkan mereka memproyeksikan isi diri mereka. Dan tanpa meninggikan suara atau melayangkan satu pukulan pun, kamu memperlihatkan siapa mereka sebenarnya. Kamu menunjukkan betapa dangkal, tidak aman, dan putus asanya mereka. Hanya dengan tetap tenang dan membiarkan tindakan mereka sendiri yang menghancurkan mereka. Itulah kenapa mereka sekarang terobsesi. Karena kamu tidak memberi makan kekacauan mereka. Kamu memaksa mereka untuk duduk dalam kekacauan itu sendiri. Dan keheningan yang kamu tinggalkan terasa lebih keras daripada argumen apapun yang sudah mereka siapkan. Mereka mengira sedang berhadapan dengan seseorang yang akan meledak dan membuat mereka mudah menyalahkanmu. Tapi, kamu tidak memberi mereka apapun untuk dijadikan pegangan. Tidak ada kata-kata kasar yang bisa dipelintir. Tidak ada perilaku buruk yang bisa dijadikan senjata. Kamu membuat mereka tampak seperti penjahat dalam drama yang bahkan tidak kamu hadiri di babak kedua. Itulah kekuatan sejati. Bukan karena kamu menginginkan balas dendam, tetapi karena kamu melihat gambaran yang lebih besar. Kamu tahu bahwa beberapa pertempuran dimenangkan dengan pengendalian diri, bukan balasan. Mereka tidak menyangka kamu bisa bertindak dengan tingkat kebijaksanaan dan kedewasaan emosi seperti itu. Mereka mengira kamu akan terseret dalam perkelahian jalanan,
Padahal, kamu sedang melakukan operasi sunyi di tingkat yang jauh lebih dalam. Operasi yang membuat mereka terbuka, kosong, dan dihantui oleh kenyataan bahwa mereka tidak pernah bisa menyentuhmu seperti yang mereka kira. Dan sekarang mereka tidak bisa berhenti memutar ulang bagaimana kamu menangani mereka tanpa sekalipun mengangkat tangan. Poin 4, mereka menyadari bahwa kamulah satu-satunya yang bisa mencintai mereka tanpa berusaha mengendalikan mereka. Mereka terbiasa cinta datang dengan syarat, aturan, harapan. Mereka terbiasa orang hadir hanya saat ada keuntungan, saat ada sesuatu yang bisa diambil. Itulah dunia yang mereka kenal. Cinta yang lebih mirip kontrak daripada koneksi. Tapi, kamu tidak beroperasi seperti itu. Kamu tidak butuh apa-apa dari mereka. Kamu tidak mencoba membentuk mereka, memperbaiki mereka, atau memaksa mereka menjadi sesuatu yang belum siap mereka capai. Kamu memberi mereka ruang untuk sekadar menjadi. Dan bagi seseorang yang seumur hidupnya tampil demi diterima, kehadiranmu seperti bernapas udara segar untuk pertama kalinya. Kenyataan yang menyedihkan adalah mereka tidak tahu bagaimana menghadapinya. Mereka tidak tahu harus berbuat apa dengan seseorang yang tidak ingin mengontrol, memanfaatkan, atau menyaingi mereka. Kamu langka, sesuatu yang tidak mereka siapkan. Awalnya mereka menyukainya. Mereka merasa bebas, terlihat, diterima. Tapi seiring waktu, itu lebih menakutkan daripada apapun. Karena jauh di dalam hati mereka tahu bahwa mereka juga tidak bisa mengendalikanmu. Mereka tidak bisa membuatmu bertahan dengan rasa bersalah. Mereka tidak bisa memanipulasimu agar mengejar mereka. Cintamu tidak putus asa, dan energimu tidak tergantung pada persetujuan mereka. Itulah yang membuatmu begitu sulit dilupakan sekarang. Kamu adalah satu-satunya hal nyata dalam hidup yang dipenuhi kesetiaan palsu dan kasih sayang bersyarat. Dan mereka menghancurkannya. Mereka pikir mereka bisa memainkan trik yang sama seperti pada orang lain. Tapi kamu tidak sedang bermain. Kamu tulus. Kamu datang dalam keadaan utuh dan pergi tetap utuh. Dan sekarang, tidak ada lagi yang terasa sama. Setiap orang lain entah menginginkan sesuatu dari mereka atau mencoba menguasai mereka kembali. Mereka benci betapa mereka merindukan kebebasan yang kamu berikan. Perasaan dicintai tanpa syarat, tanpa manipulasi, tanpa hitungan tersembunyi di balik layar. Mereka membencinya karena sekarang mereka tahu apa rasanya yang nyata. Dan mereka tahu kemungkinan besar mereka tidak akan pernah merasakannya lagi. Bukan karena kamu kejam, tapi karena saat kamu pergi, kamu membawa keunikan itu bersamamu, dan kamu tidak akan kembali. Poin 5, ketenanganmu bukanlah keheningan biasa. Itu adalah pernyataan kekuatan yang tak bisa mereka pahami. Mereka mengira kamu akan marah. Mereka mengira akan ada badai, reaksi yang memicu kebutuhan mereka akan drama. Tapi sebaliknya, kamu berdiri di sana, tenang, diam, hampir menyeramkan. Dan ketenangan itu bukanlah pasif. Itu bukan kamu mengabaikan mereka, atau sekadar memilih pergi. Itu adalah pernyataan yang tidak bisa mereka proses, tidak bisa mereka kendalikan. Kamu tidak memberi mereka reaksi yang mereka inginkan, karena kamu tidak perlu bereaksi sama sekali. Kamu sudah lengkap, sudah utuh, dan ketenanganmu menjadi kekuatan paling besar di ruangan itu. Bagi mereka, ketenanganmu menakutkan. Mereka mencoba segala cara untuk memancing emosimu, tapi itu seperti meninju bayangan. Mereka tidak bisa mengenai sasaran. Mereka tidak bisa menggoyahkanmu. Kamu tidak menyerah pada manipulasi mereka, tidak membiarkan kekacauan mereka menginfeksimu. Apa yang tidak mereka sadari adalah bahwa kedamaian batinmu adalah kekuatan yang sesungguhnya. Kekuatan yang muncul dari pengetahuan akan siapa dirimu sebenarnya. Apa yang kamu toleransi dan tidak, dan keyakinan bahwa tidak ada yang bisa menggoyahkanmu, kecuali kamu mengizinkannya. Ketenangan yang kamu bawa menjadi magnet bagi mereka, tapi dalam cara yang tidak mereka pahami. Bagi jiwa mereka yang gelisah dan kacau, ketenanganmu seperti candu yang tidak bisa mereka tinggalkan. Berapa kali pun mereka mencoba mengacaukan keadaan, mereka tetap terikat pada kedamaian yang kamu pancarkan.
karena itu adalah lawan dari semua yang mereka kenal. Ketika dunia mereka penuh dengan kekacauan, suaramu menciptakan daya tarik dengan ketenangan yang tidak bisa mereka tiru. Dan sekarang mereka terjebak dalam kerinduan itu, tidak mampu melepaskan sesuatu yang baru mereka sadari penting ketika sudah tidak ada. Ketenanganmu bukanlah kelemahan, bukan penghindaran. Itu adalah pernyataan paling kuat yang bisa kamu buat, bahwa kamu yang memegang kendali, bahwa kamu tak tersentuh, dan bahwa kamu tidak butuh drama mereka untuk merasa lengkap. Kamu meninggalkan mereka dalam keterpukauan, terjebak dalam kekacauan mereka sendiri, sementara kamu berdiri sebagai lambang kedamaian yang tidak bisa mereka pahami. Poin 6. Kamu tidak hanya memaafkan mereka. Kamu memahami mereka lebih dalam daripada mereka memahami diri mereka sendiri. Mereka pikir mereka berhasil membodohimu. Mereka pikir manipulasi, perilaku menyimpang, dan permainan emosional mereka akan berhasil karena kebanyakan orang tidak bisa menembus tirai asap yang telah mereka bangun dengan hati-hati. Tapi kamu tidak hanya bisa melihat menembus itu semua. Kamu melihat mereka. Kamu memahami mereka di tingkat yang bahkan mereka sendiri belum bisa pahami. Dan itu lebih dari apapun yang membuat mereka ketakutan. Kamu tidak cepat menilai atau menolak. Kamu tidak bereaksi dengan kebencian atau amarah. Sebaliknya, kamu memberikan mereka sesuatu yang tidak pernah bisa mereka berikan kepada diri mereka sendiri. Pemahaman. Kamu melihat retakan dalam tameng mereka, rasa sakit yang mereka kubur, trauma yang mereka tidak tahu cara menyembuhkannya, dan alih-alih terpicu oleh disfungsi mereka, kamu justru memahaminya dengan empati yang mengganggu. Kamu melihat perilaku mereka sebagaimana adanya, rasa takut, ketidakamanan, luka, dan kamu tahu persis mengapa mereka melakukan semua itu. Kamu memahami kehancuran mereka dengan cara yang membuat mereka merasa terbuka, seolah setiap naluri yang terpelintir, setiap tindakan putus asa dikupas satu persatu. Dan bukan penilaianmu yang menusuk dalam, tapi kejernihanmu. Ini bukanlah pengampunan dalam arti tradisional. Kamu tidak sekadar mengangkat bahu dan melanjutkan hidup. Kamu tidak mengubur lukamu untuk tampak besar hati. Tidak. Kamu menjadi ahli bedah spiritual. Kamu mendekati luka-luka mereka, disfungsi mereka, dengan ketepatan yang tenang. Kamu tidak perlu berteriak, tidak perlu menghadapi mereka secara langsung. Cara kamu melihat mereka, cara kamu memahami alasan di balik tindakan mereka, membuatmu menjadi seseorang yang jauh lebih berbahaya daripada musuh manapun. Kamu tidak sekadar memberikan mereka belas kasih. Kamu menunjukkan kepada mereka pantulan diri mereka sendiri, yang belum pernah mereka miliki keberanian untuk hadapi. Dan itulah yang benar-benar mengguncang mereka. Mereka tidak bisa lari dari kebenaran yang kamu tunjukkan karena itu bukan serangan. Bukan kata kasar atau konfrontasi pahit. Itu adalah kebenaran yang tenang dan menyusup, yang memaksa mereka melihat ke dalam dan menghadapi semua bagian dari diri mereka yang berhenti berkembang. Kemampuanmu untuk duduk bersama disfungsi mereka tanpa menyerapnya atau membiarkannya menghancurkanmu, mengirimkan pesan yang lebih keras dari penghinaan apapun. Aku melihatmu, dan aku memahami dirimu lebih dari yang akan pernah kamu pahami tentang dirimu sendiri. Dan itu adalah kekuatan yang tak bisa mereka hindari. Poin 7. Mereka menjadi kecanduan, karena kamu memberi mereka pengalaman, bukan pertunjukan. Mereka telah dikelilingi oleh pertunjukan sepanjang hidup mereka. Orang-orang yang hadir hanya untuk memainkan peran. Orang-orang yang menggoda demi perhatian, memuji demi persetujuan, dan menari untuk menghibur. Tapi denganmu, kamu tidak ikut bermain dalam permainan itu. Kamu tidak mencoba untuk mengesankan, memanipulasi, atau menyesuaikan diri dengan ekspektasi mereka. Kamu tidak datang dengan naskah, tidak hadir untuk tepuk tangan mereka, dan tidak mencari persetujuan seperti semua orang lain di sekitar mereka. Sebaliknya, kamu memberi mereka sesuatu yang jauh lebih berharga dan langka, sebuah pengalaman nyata.
Kehadiranmu bukan tentang validasi. Itu bukan transaksi. Kamu hadir secara utuh, tanpa mengharapkan imbalan. Kamu tidak mencoba memikat mereka dengan kata-kata atau tindakanmu. Tidak menggoda demi kasih sayang mereka, atau mengejar kesetiaan mereka. Yang kamu berikan adalah sesuatu yang lebih dalam. Kekuatan mentah dari sekadar hadir sepenuhnya. Keutuhanmu, energimu, dan misterimu meninggalkan kesan yang jauh melampaui apapun yang pernah mereka alami. Dan itulah bagian yang tak bisa mereka lepaskan. Karena kenyataannya adalah, mereka kecanduan esensimu, bukan pertunjukanmu. Mereka terpikat pada kemampuanmu untuk sekadar ada dengan kepercayaan diri, kejernihan, dan kedalaman emosional tanpa syarat apapun. Mereka terbiasa dengan orang-orang yang berpura-pura, menyesuaikan diri, dan tampil. Tapi denganmu, tidak ada sandiwara. Dan kini setelah kamu pergi, ada kekosongan yang tidak bisa mereka isi dengan siapapun. Mereka sudah mencoba. Oh, mereka sudah mencoba. Mereka kembali pada orang-orang yang memainkan permainan dangkal yang sama. Tapi, itu tidak pernah sama. Tidak akan pernah sama. Kehampaan yang kamu tinggalkan terlalu dalam. Dan sebanyak apapun mereka mencoba menemukan pengganti, mereka tidak bisa menciptakan kembali apa yang telah kamu berikan. Kebenaran dari kehadiranmu, kedamaian dari keutuhanmu, dan daya tarik dari misterimu. Itulah candunya. Itulah rasa lapar yang tak bisa mereka puaskan, karena kini mereka sadar bahwa apa yang mereka miliki denganmu bukanlah sebuah pertunjukan. Itu adalah sesuatu yang nyata. Sesuatu yang mungkin tak akan pernah mereka temukan lagi. Poin 8. Kamu membuktikan bahwa kekuasaan mereka hanya berlaku atas orang yang mudah dibodohi, bukan atas orang yang sadar. Sepanjang hidup mereka berkembang di lingkungan di mana manipulasi adalah mata uang, di mana kekuasaan diraih dengan memainkan rasa tidak aman orang lain dan memanfaatkan mereka yang mudah percaya. Mereka telah menyempurnakan taktiknya, menggunakan pesona mereka, merangkai jaring untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Tapi kemudian mereka bertemu kamu dan semuanya berubah. Kamu tidak bereaksi terhadap permainan mereka. Tidak termakan trik-trik mereka. Tidak terkesan oleh janji kosong atau karisma dangkal mereka. Kamu tidak perlu diyakinkan. Kamu melihat semuanya dengan jelas. Kamu membongkar kebenaran yang tak ingin mereka tunjukkan. Kekuasaan mereka hanya bekerja pada orang yang tidak tahu lebih baik. Hanya bekerja pada mereka yang tertidur secara spiritual. Mereka yang belum mengembangkan kesadaran diri yang memungkinkan mereka melihat lewat topeng. Dan disitulah mereka salah langkah. Kamu tidak tertidur. Kamu tidak berada dalam kegelapan. Kematangan spiritualmu tidak mencolok, tidak dipamerkan, dan tentu saja bukan sebuah pertunjukan untuk dikagumi. Itu kukuh, tenang, dan mendalam, dan mereka tidak bisa menyentuhnya. Kamu tidak perlu berdebat, tidak perlu melawan, tidak perlu membongkar mereka secara terbuka. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menjadi dirimu sendiri. Kehadiranmu saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa taktik mereka tidak berlaku secara universal. Mereka sadar, mereka tidak bisa mengendalikan seseorang yang sudah utuh, seseorang yang jati dirinya tidak bergantung pada persetujuan atau validasi mereka. Kamu tidak hanya menolak manipulasi mereka, kamu membuatnya tidak relevan. Kamu membuat mereka tidak relevan. Sekarang mereka kacau. Mereka tidak mengerti kenapa permainan mereka tak bekerja padamu. Mereka mulai mempertanyakan diri sendiri, menyadari untuk pertama kalinya bahwa kekuasaan mereka ada batasnya. Dan batas itu ditentukan oleh kesadaran dan kekuatan orang yang mereka coba manipulasi. Kamu membuktikan bahwa kekuatan sejati bukanlah mengendalikan orang lain, tapi mengenal diri sendiri begitu dalam sehingga tak ada yang bisa menggoyahkanmu. Tak ada yang bisa membengkokkanmu sesuai keinginan mereka. Kamu membuat mereka sadar bahwa selama ini mereka hidup dalam dunia penuh ilusi, menggunakan trik pada orang yang terlalu terganggu untuk melihat mereka sebagaimana adanya. Dan sekarang mereka bertanya-tanya, apakah mereka akan pernah menemukan seseorang seperti kamu lagi? Seseorang yang kehadirannya membuat manipulasi mereka
terasa seperti kerangkong kosong, sebagaimana kenyataannya. Poin 9. Energi kamu seperti narkoba. Bukan karena kamu memberi mereka euforia, tapi karena kamu memberi mereka kejernihan. Mereka dikelilingi oleh kebisingan sepanjang hidup, gangguan, ilusi, janji kosong, dan orang-orang yang memanjakan ego mereka agar mereka tetap terikat. Tapi saat mereka bertemu kamu, bukan pesonamu yang menarik mereka. Bukan karena godaan, perhatian, atau taktik biasa yang mereka kenal. Yang menarik bagi mereka adalah energi Anda. Lebih tepatnya, apa yang diwakili oleh energi Anda. Anda tidak memberikan mereka sensasi sesaat, kegembiraan singkat, atau validasi sementara. Anda memberikan sesuatu yang jauh lebih kuat. Kejernihan. Untuk pertama kalinya, mereka dihadapkan pada kebenaran yang tak bisa diabaikan. Sebuah ketenangan yang menembus kekacauan mereka. Mereka merasa terlihat secara spiritual dengan cara yang tak pernah mereka duga sebelumnya. Tanpa penghakiman, tanpa manipulasi, energi Anda bertindak sebagai cermin, memantulkan kembali segala hal yang telah mereka hindari, semua hal yang tidak ingin mereka hadapi. Dan itu menyadarkan, bukan sensasi yang menyenangkan. Itu adalah semacam panggilan untuk bangun yang membuat semuanya terlihat jelas. Kejernihan itu adiktif. Bukan hanya sekadar perasaan. Itu adalah pergeseran perspektif. Saat mereka berinteraksi dengan Anda, mereka tidak hanya bertemu seseorang. Mereka berhadapan langsung dengan kebingungan mereka sendiri. Segala hal yang selama ini mereka lari dari, kebohongan yang mereka ceritakan pada diri sendiri, pola yang mereka pikir bisa mereka kendalikan. Semuanya terungkap karena kehadiran Anda yang teguh. Bagi seseorang yang telah lama hidup dalam kabut ciptaan mereka sendiri, kejernihan seperti ini adalah seperti narkoba yang tak bisa mereka tolak. Tapi ini bukan kecanduan yang membawa euforia. Ini adalah kecanduan yang memaksa mereka untuk menghadapi diri sendiri. Tak ada lagi tempat bersembunyi. Tak ada lagi alasan. Dan disitulah semuanya menjadi berbahaya bagi mereka. Kejernihan Anda bukan hanya mengguncang dunia mereka. Itu mengancam dasar dari perilaku manipulatif mereka. Semakin lama mereka berada di dekat Anda, semakin mereka sadar bahwa trik, topeng, dan taktik kendali mereka tidak lagi relevan. Anda tidak hanya membongkar mereka. Anda menunjukkan bahwa mereka hidup dalam keadaan mabuk spiritual, dan sekarang mereka tidak bisa kembali. Mereka ketagihan pada kebenaran yang Anda bawa, dan sekarang mereka tidak bisa lari darinya. Untuk pertama kalinya, mereka merasa benar-benar terlihat dan benar-benar sadar, dan kesadaran itu menjadi kecanduan mereka. Poin 10. Mereka menyadari terlalu terlambat bahwa kehilangan Anda bukanlah kehilangan biasa. Itu adalah hukuman seumur hidup berupa kerinduan. Mereka pikir kehilangan Anda hanyalah kemunduran lain, hanya bab lain untuk dilewati, orang lain yang akhirnya akan memudar dalam kekacauan dunia mereka. Tapi yang tidak mereka sadari, hingga semuanya terlambat, adalah bahwa kehilangan Anda bukan sekadar kehilangan. Itu adalah vonis, hukuman seumur hidup yang tidak pernah mereka siapkan untuk dijalani. Anda tidak hanya pergi dari hidup mereka. Anda menuntun mereka ke dalam kenyataan di mana mereka harus menghadapi satu hal yang paling mereka hindari, diri mereka sendiri. Anda tidak meninggalkan mereka seperti orang lain, kesepian, ditinggalkan, atau dibuang. Tidak. Anda meninggalkan mereka dengan sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Anda meninggalkan mereka untuk menghadapi orang yang selama ini mereka pura-pura bukan. Anda meninggalkan mereka dengan ruang kosong yang tak seorang pun bisa isi. Ruang di mana keraguan, ketakutan, dan masa lalu mereka bertabrakan menjadi satu. Mereka tak bisa lagi mengabaikannya. Mereka tak bisa lagi mengalihkannya. Tak bisa lagi memanipulasi orang lain untuk mengisi kekosongan itu. Anda membuat mereka tak bisa lari dari diri sendiri. Dan itulah yang paling menyakitkan. Kesadaran bahwa Anda adalah satu-satunya kesempatan terakhir mereka untuk sesuatu yang nyata. Bukan hanya cinta, bukan hanya kasih sayang, tetapi koneksi yang sejati dan murni, yang tidak datang dengan permainan atau syarat, yang tidak meminta apa-apa, tetapi memberikan segalanya. Dan sekarang,
Setelah Anda pergi, mereka hanya bisa bertanya-tanya apakah mereka akan pernah merasakannya lagi. Hal yang dulu mereka anggap remeh, keaslian Anda, kehadiran Anda, kebenaran yang Anda bawa, kini menjadi kekosongan yang tak bisa mereka isi dengan siapapun. Mereka terjebak dalam pusaran akibat kehilangan sesuatu yang bahkan tidak mereka sadari penting, sampai semuanya terlambat. Anda adalah satu-satunya peluang mereka untuk sesuatu yang berarti, dan sekarang mereka hanya memiliki kenyataan dingin dan menyakitkan itu. Poin 11, Anda tidak mengalahkan mereka dengan kecerdikan. Anda melampaui mereka. Selama hidup mereka mengira permainan ini soal kecerdikan, soal menang lewat tipu daya dan manipulasi. Tapi yang tidak mereka duga adalah, Anda tidak sedang bermain permainan mereka sama sekali. Anda tidak perlu mengakali mereka. Anda hanya tumbuh melebihi mereka. Evolusi dan pertumbuhan Anda bukan sesuatu yang dipaksakan atau dirancang. Itu terjadi secara alami, dengan mudah, karena jiwa Anda berada di lintasan yang sepenuhnya berbeda. Anda bergerak maju, sementara mereka masih terjebak dalam lingkaran racun yang sama. Drama dan manipulasi yang mereka pikir mendefinisikan dunia mereka. Dan itu membuat mereka ketakutan. Bukan hanya karena Anda sudah move on, tapi karena Anda meninggalkan kekacauan mereka tanpa menoleh sedikit pun. Mereka masih berputar-putar di siklus yang sama. Kecanduan naik turunnya emosi, hidup dari konflik dan kebingungan, dan mereka masih terjebak di dalamnya. Sementara Anda sudah lama meninggalkan semua itu. Bagi mereka, ini seperti melihat Anda melangkah ke babak baru, sementara mereka tertinggal dalam dunia yang tak bisa mereka ikuti lagi. Yang paling mengguncang mereka bukan hanya pertumbuhan Anda, tapi betapa mudahnya Anda meninggalkan hal-hal yang masih mereka pegang erat. Anda membuat pertumbuhan pribadi terlihat begitu mudah, seperti mengganti kulit lama, sementara mereka masih terjebak dalam pola pikiran dan emosi yang sudah usang. Mereka terjebak di masa lalu, memandang ke belakang pada drama dan kekacauan yang dulu memberi mereka kekuatan, sementara Anda menjalani hidup yang bebas dari permainan picik mereka. Mereka panik karena mereka tahu, dalam hati, mereka tidak akan pernah berkembang seperti Anda. Mereka takkan pernah bisa meninggalkan cara-cara lama seperti yang Anda lakukan. Dan itu yang membuat mereka terus terperosok. Mereka menyadari bahwa Anda telah melampaui mereka dengan cara yang takkan pernah bisa mereka kejar. Mereka masih kecanduan siklus lama yang tak lagi berpengaruh pada Anda. Dan kebenaran itu adalah cermin yang tak bisa mereka hindari. Anda tidak hanya tumbuh lebih dewasa dari mereka. Anda meninggalkan mereka. Dan mereka takkan pernah bisa melupakan itu. Poin 12. Anda tidak bereaksi karena versi lama dari diri Anda sudah tidak ada lagi. Mereka pikir mereka bisa memancing Anda, menekan tombol Anda, menyeret Anda kembali ke konflik lama. Tapi, yang mereka tidak sadari adalah versi diri Anda yang mereka coba picu itu sudah lama tiada. Orang yang dulu akan membalas, berdebat, atau terjebak dalam drama mereka. Orang itu sudah tidak ada. Kamu sudah melewati versi dirimu yang lama. Pertumbuhanmu, kedewasaanmu, bukan sekadar perubahan sikap. Itu adalah evolusi dari dirimu yang sesungguhnya. Mereka tidak bisa menyentuhmu lagi, karena kamu bukan lagi orang yang dulu, yang bereaksi terhadap setiap sindiran, setiap tantangan, setiap usaha untuk memancing emosi. Kamu sudah melampaui semua itu. Kedamaianmu bukan lagi sesuatu yang harus kamu perjuangkan. Kamu tidak butuh penutupan dari mereka. Tidak butuh permintaan maaf. Tidak butuh kata-kata terakhir atau gestur untuk mengakhiri semuanya. Kamu sudah menciptakan kedamaian di dalam dirimu sendiri. Bukan dengan menghadapi mereka atau menuntut penjelasan, tapi dengan pergi dalam keadaan utuh. Dan itulah yang mereka tidak bisa pahami. Mereka berharap bisa memicu versi lamamu, yang reaktif, yang akan terlibat dalam pertempuran emosional yang sama. Tapi yang mereka temui adalah seseorang yang telah belajar kekuatan dari diam,
kekuatan untuk pergi tanpa meninggalkan serpihan dirinya. Kamu tidak bereaksi karena kamu sudah tidak perlu. Kedewasaanmu adalah tanda kekuatan sejati. Kamu tidak perlu bertarung untuk membuktikan nilai dirimu atau untuk menutup pintu. Kamu sudah menutupnya hanya dengan memilih pergi dalam keutuhan dirimu. Itu sangat kontras dengan kekacauan dan keputusasaan mereka. Mereka terjebak dalam pola lama, mencoba memprovokasi bayangan dari dirimu yang dulu, tanpa menyadari bahwa kamu sudah tidak bermain dalam permainan mereka lagi. Kedamaianmu adalah senjata paling mematikan. Senjata yang tidak bisa mereka manipulasi, sentuh, apalagi pahami. Poin 13. Mereka tidak tahan dengan kenyataan bahwa kamu menjadi kisah yang terus mereka ulang, tapi tidak pernah bisa mereka tulis ulang. Mereka telah menghabiskan begitu banyak waktu menceritakan kisah tentang dirimu. Versi mereka. Kamu tahu cerita itu. Cerita di mana mereka adalah korban. Pahlawan yang disalahpahami. Orang yang merasa dirugikan hingga merasa berhak memainkan perannya. Mereka menulis ulang cerita itu sesuai dengan narasi mereka. Membentuk kepergianmu agar sesuai dengan ego mereka, membenarkan tindakan dan manipulasi mereka. Tapi kenyataannya, kamu tidak ikut bermain dalam cerita itu. Kamu tidak memberikan drama, kekacauan, atau perpisahan yang meledak-ledak seperti yang mereka harapkan. Kamu pergi dengan anggun, dengan martabat, tanpa kehancuran yang ingin mereka saksikan. Dan itu menyisakan lubang di dalam narasi yang sudah mereka bangun dengan hati-hati. Tak peduli berapa kali mereka mencoba menceritakannya ulang, tak peduli seberapa besar mereka memutarbalikkan kebenaran, cerita yang kamu tinggalkan adalah satu-satunya yang tidak bisa mereka manipulasi. Kamu adalah misteri yang tak bisa dipecahkan, yang menolak untuk ditulis ulang. Mereka menginginkan konfrontasi, perpisahan yang dramatis, kesempatan untuk kembali memainkan peran korban. Tapi sebaliknya, kamu hanya pergi, meninggalkan mereka hanya dengan kebohongan mereka sendiri. Setiap kali mereka mencoba mengubah cerita itu, menjadikan diri mereka sebagai protagonis, mereka tersangkut pada kenyataan. Versi dirimu yang ingin mereka tarik ke masa lalu, yang sesuai dengan narasi mereka, sudah tidak ada lagi. Kamu telah tumbuh dari peran yang mereka tentukan untukmu, dan kini mereka tidak bisa mendamaikan itu dengan cerita yang terus mereka ulang. Semakin mereka mencoba menulis ulang, semakin mereka sadar akan kebenaran yang selama ini mereka hindari. Kamu bukan sekadar bab dalam drama hidup mereka, kamu adalah satu-satunya hal yang tidak bisa mereka kontrol atau ubah. Dan itulah yang membuat mereka gila. Mereka bisa memanipulasi setiap aspek hidup mereka, memutar setiap situasi demi keuntungan mereka. Tapi kamu adalah satu potongan puzzle yang tidak bisa mereka pecahkan, satu titik plot yang tidak bisa mereka ubah. Kamu pergi tanpa menghancurkan apapun, tapi kamu meninggalkan mereka dengan satu kebenaran yang tidak akan pernah bisa mereka ubah. Dan itu adalah cerita nyata yang akan terus mereka ceritakan, karena itu satu-satunya cerita yang tidak pernah bisa mereka kuasai. Poin 14. Kamu adalah terakhir kalinya mereka merasakan sesuatu yang nyata, dan mereka tahu itu tak akan pernah kembali. Saat kamu keluar dari hidup mereka, itu bukan sekadar akhir dari sebuah hubungan. Itu adalah akhir dari satu-satunya koneksi sejati yang pernah mereka alami. Dan mereka tahu itu. Ini bukan nostalgia yang singkat. Bukan hanya rasa rindu terhadap yang sudah berlalu. Apa yang mereka rasakan jauh lebih dalam dari itu. Ini adalah penarikan jiwa. Kamu tidak hanya meninggalkan kekosongan dalam hidup mereka. Kamu menjadi tolok ukur. Standar dari keaslian dan kedalaman yang kini mereka tahu tak akan pernah bisa mereka ulangi. Perasaan yang kamu berikan, ketulusan itu, koneksi yang murni itu sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka lupakan. Dan sekarang, setiap orang yang mereka temui terasa seperti tiruan yang pucat dari apa yang pernah kamu tawarkan. Yang lebih menyakitkan, mereka tak bisa kembali ke cara hidup mereka yang lama. Mereka tak bisa lagi menikmati drama dangkal, hubungan superficial, atau gangguan tak berarti yang dulu mengisi kehampaan mereka. Rasanya seperti mereka pernah mencicipi sesuatu yang nyata dan murni, sesuatu yang melampaui permainan dangkal yang dulu mereka mainkan.
Dan kini, tak ada yang bisa dibandingkan dengan itu. Kamu menaikkan standar terlalu tinggi, jauh di atas apa yang biasa mereka alami. Hingga kini setiap interaksi terasa palsu, kosong, dan dangkal. Orang-orang yang mereka temui sekarang tidak lagi cukup, dan jauh di dalam hati mereka tahu itu. Yang paling menyakitkan adalah mereka tidak bisa menghapus kebenaran itu dari pikiran mereka. Mereka sudah merasakan seperti apa koneksi yang nyata, dan itu tidak bisa ditiru atau dipalsukan. Jadi, mereka terjebak, berputar-putar, mencari sedikit saja rasa dari apa yang pernah kamu berikan, sambil tahu bahwa itu tak akan pernah kembali. Kamu adalah terakhir kalinya mereka merasakan sesuatu yang sejati, dan kebenaran itu lebih menyakitkan dari yang mereka berani akui. Mereka tidak bisa lagi puas dengan yang palsu. Mereka telah diperkenalkan pada frekuensi hidup yang lebih tinggi. Dan sekarang, semuanya terasa tak sebanding. Mereka tidak bisa kembali ke kehidupan rendah yang dulu mereka anggap cukup. Karena itu, terasa hampa dibandingkan dengan apa yang telah kamu tunjukkan. Dan itu adalah hukuman yang harus mereka jalani. Pengingat terus-menerus bahwa yang nyata sudah pergi dan tak akan pernah kembali. Pada akhirnya, tak peduli seberapa keras mereka mencoba menghindar, mereka tak bisa lari dari kebenaran yang tak terbantahkan. Kamu adalah titik balik dalam hidup mereka. Kamu adalah tolok ukur yang tidak mereka sadari mereka butuhkan. Cermin yang tidak mereka sadari sedang mereka tatap hingga kamu pergi. Lubang yang kamu tinggalkan bukan sekadar kehampaan. Itu adalah pengingat akan sesuatu yang otentik, sesuatu yang nyata, yang tidak akan pernah mereka temui lagi. Kamu tidak perlu menghancurkan mereka, membakar jembatan, atau membuat perpisahan dramatis. Kamu tidak perlu membuktikan nilai dirimu, meneriakan kebenaranmu, atau memaksa penutupan. Kehadiranmu saja, kedamaianmu, pertumbuhanmu, kedewasaanmu, sudah cukup untuk menunjukkan kepada mereka seperti apa cinta yang sejati, koneksi yang nyata, dan kedamaian yang sesungguhnya. Dan sekarang mereka terjebak di dunia yang akan selalu terasa artifisial, tidak autentik, dan dangkal secara emosional. Karena tidak ada seorang pun yang akan mampu mendekati standar yang telah kamu tetapkan. Mereka menjadi kecanduan pada perasaan yang tidak bisa diberikan oleh orang lain. Tapi itulah harga dari evolusi. Begitu kamu merasakan yang nyata, yang palsu menjadi tidak tertahankan. Kamu tidak hanya meninggalkan jejak dalam hidup mereka, kamu mengubah arah jiwa mereka dengan cara-cara yang mungkin tidak akan pernah sepenuhnya mereka pahami. Dan sekarang, mereka selamanya akan mengejar bayangan orang yang dulu mereka pikir bisa mereka kendalikan. Tetapi ternyata tidak bisa. Kerealitasan yang kamu bawa dalam hidup mereka kini menjadi pengingat abadi atas apa yang telah mereka hilangkan. Dan mereka akan menghabiskan sisa hidup mereka mencari sesuatu yang tidak akan pernah mereka temukan lagi. Jadi, biarkan mereka mencari. Biarkan mereka mencoba menggantikanmu dengan seseorang yang cocok dengan pola mereka. Mereka tidak akan pernah menemukan apa yang telah kamu berikan, karena sejak awal mereka tidak benar-benar mencari kebenaran. Mereka hanya mencari sensasi berikutnya, ketagihan berikutnya, ilusi berikutnya. Tapi, jauh di dalam hati mereka tahu kebenarannya. Mereka tidak akan pernah bisa kembali ke keadaan semula, karena kamu adalah terakhir kalinya mereka merasakan sesuatu yang nyata. Dan itulah kisah yang akan mereka bawa bersama mereka selamanya. Dan itu, temanku, adalah pelajaran terbesar mereka. Sebuah pelajaran yang tak akan pernah mereka lupakan. Jika kamu merasa terhubung dengan pesan ini, jika pesan ini menggetarkan bagian terdalam-dalam dirimu, jangan lupa berlangganan ke kanal ini agar kamu tidak ketinggalan wawasan-wawasan mendalam berikutnya. Tekan tombol suka jika kamu merasakan kebenarannya sampai ke tulangmu, dan tinggalkan komentar di bawah. Aku ingin mendengar pikiranmu, pengalamanmu, ceritamu. Bagikan video ini kepada seseorang yang perlu mendengar kebenaran ini hari ini. Mari kita sebarkan pesan ini, dan membangun komunitas orang-orang yang menolak untuk menerima apapun selain yang nyata. Terima kasih sudah hadir di sini. Ingatlah, kamulah tolok ukurnya.
Dan apapun yang kurang dari itu tidak akan pernah cukup untukmu.